Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi dengan saya, Huzai. Dan kali ini tentunya kita sudah melewati pandemi ya, kurang lebih 2 tahun. Dan sejauh ini hampir terjeda program Magnet Masjid. Dan alhamdulillahnya kita akan kembali mengunjungi masjid-masjid yang ada di Jakarta, karena kita harus tahu nih sejarah-sejarah masjid yang ada di Jakarta seperti apa gitu kan. Dan kali ini saya sudah ada di Islamic Center Jakarta. Wow, masjidnya megah dan ini juga termasuk ikon Jakarta nih gitu ya. Dan di sini juga saya tidak sendirian, tentunya ditemani oleh salah satu pengurus dari Islamic Center ini gitu. Langsung kita tanya-tanya aja ya seputar Masjid Islamic Center seperti apa gitu ya. Baik Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Paimun Abdul Karim. Baik Pak Imun ya. Sebelumnya salam kenal nih Pak. Kita baru ketemu sekarang nih Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, kita mau tahu nih Pak tentang sejarah-sejarah masjid di Islamic Center ya Pak. Kemudian juga kita pengen tahu nih apa sih fungsi dari Masjid Islamic Center gitu kan. Nanti nih sahabat-sahabat Gelora ya kan dimanapun berada bisa nonton dan menyaksikan, oh ternyata Islamic Center itu fungsinya seperti ini dan lain sebagainya lah tentang sejarahnya gitu Pak. Nah oke, baik. Pertanyaan pertama nih Pak ya, saya akan bertanya kepada Bapak terkait latar belakang atau sejarah singkat yang ada di Islamic Center ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat datang di Jakarta Islamic Center. Senang sekali kami bisa diliput oleh teman-teman Gelora TV ya. Iya Pak. Terutama Mas Huzaifah. Ya, alhamdulillah, karena di tengah pandemi dan di tengah kondisi kesibukan kita gitu ya, masih mau mengangkat masalah masjid gitu. Bagaimanapun masjid ini ruhnya umat gitu. Iya. Betul Pak. Kalau tidak ada masjid mungkin umat ini nggak bergairah gitu ya, nggak bergelora gitu. Karena bagaimanapun selama pandemi masjid selalu menjadi pro kontra ya, terkait dengan distancing segala macam, buka tutup masjid. Alhamdulillah Jakarta Islamic Center, karena kita di bawah Pemda DKI, kita ikuti semua kebijakan Pak Gubernur, kebijakan dari pusat. Kalau memang tutup ya tutup begitu. Alhamdulillah kemarin Idul Fitri tutup ya, Idul Adha buka gitu ya, gantian gitu. Bulan puasanya kita buka, kemudian Idul Adhanya tutup. Jadi ya alhamdulillah semua ada hikmahnya, karena memang Allah telah memberikan takdir ini untuk kita ya sama-sama. Termasuk perubahan Islamic Center adalah sebuah takdir dan irodah Allah lah ya. Kita tahu bersama sejarah Jakarta Islamic Center, dari kalau bahasa kita dari haram jadah menjadi sajadah ya. Ada lagi yang bilang dari tempat maksiat menjadi tempat ibadat. Masya Allah ya Pak ya. Minazulumat ilan nur bahasa Al-Qur'annya. Dulu tahun 70-an adalah tempat maksiat lah, lokalisasi ya, atau lokasi resosialisasi Keramat Tunggal yang didirikan oleh Pak Ali Sadikin, Gubernur DKI waktu itu, yang mengumpulkan WTS di Jakarta yang banyak di jalan-jalan protokol DKI gitu, supaya tidak berkeliaran, dikumpulkanlah, dipilih tempat ini. Istilah dulu mungkin daerah ini daerah jin buang anak gitu, karena jauhnya dari mana-mana gitu. Karena jauhnya sehingga diharapkan terasing dari lingkungan penduduk gitu. Tahun 70 ya Pak ya. Tapi siapa sangka sekian tahun dari 283 WTS dengan sekitar 80 germo itu bisa berkembang pesat setelah 30 tahun, hampir 30 tahun, 3 dekade itu menjadi mungkin lebih 2.000 orang WTS ya, dengan 300-an germo ya. Jadi seluas JIC sekarang inilah dulu yang kawasan Keramat Tunggal itu. Kurang lebih 1 RW atau 8 RT gitu ya. Kemudian luasnya 11 hektar. 11 hektar. 11 hektar. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah ini dulu mungkin nggak kebayang ada tempat orang maksiat tiap hari di sini. Mohon maaf saja.
isinya maksiat ya, karena ada pasti minuman, mungkin ada yang bunuh-bunuhan kayak gitu kan, ada yang prostitusinya. Kemudian meskipun ada masjid di depan, jadi kawasan ini dibuat untuk para germo dan WTS tinggal, rumah-rumah bedeng. Tengah-tengah parkiran, keliling tuh rumah gitu ya. Nah, seberangnya ada Masjid At-Taubah, masih ada sekarang tuh di depan. Sampingnya ada pantinya. Jadi untuk mendidik mereka secara mental, untuk spiritual ke masjid gitu, mereka di situ. Nah, tetapi mereka kalau malam hari, siang hari praktek lah di sini ya gitu. Kalau bulan puasa mereka sahur sih sahur malam. Nah, kemudian kalau siang puasa sih puasa. Tapi ada pelanggan, ya buka dulu, stop dulu puasanya, kita layani pelanggan dulu karena begitu. Ya. Ada yang misalnya sampai bagian keamanan sini atau security sini dulu, itu mereka pernah ada yang mabuk di masjid. Jadi pas Jumatan mabuk muntah di lantainya masjid sampai begitu. Kemudian ada lagi yang namanya primadona, pelaku prostitusi itu ada yang bilang ke kita ya, sumber yang pelaku sejarahnya langsung itu, kayak orang ngantri di dokter praktek. Jadi ada kursi-kursi ngantri calon ininya, konsumennya, sementara dalam pintu sana dalam kamar lagi berbuat seperti itu. Selesai gantian orang lagi masuk, sampai begitu. Lagi yang primadona, wah itu sampai ngantri seperti itu, yang paling cantik lah bahasanya. Nah, itu berlangsung sekian puluh tahun ya, 270, baru tahun 98 itu Pak Setioso buat kebijakan untuk menutup kawasan ini. Selama berganti gubernur tidak sampai jadi untuk menutup ini. Era Pak Wiyogo, era Pak R. Suprapto, kemudian ada lagi Pak Suradi Sundirja gitu ya. Kemudian Pak Gubernur Setioso dapat momentum untuk menutup kawasan ini. 98 dengan kondisi krisis moneter, krisis Krismon, bagaimanapun kita tahu bahwa Krismon 98 itu berasal di semua sisi, termasuk di sisi pengunjung ke Ramat Tungga, katanya agak berkurang ya, karena mungkin uangnya lagi susah para pengunjungnya. Nah, mau tidak mau dengan pengurangan itu akhirnya membuat pengunjung agak turun. Yang kedua, reformasi juga lagi semangat-semangatnya ya, 98 Pak Harto turun, jadi kaum muslimin seakan punya giroh baru karena ada reformasi untuk memperjuangkan misi Islam yang mereka miliki. Banyak tokoh-tokoh yang dulu demo di depan SMS Center atau Keramat Tunggak dulu, minta ditutup, itu ternyata punya posisi ketika era reformasi. Mereka masuk ke parlemen, di DPRD, sehingga menyuarakan upaya menutup ini tidak hanya dari luar jalanan, tapi juga dari parlemen. Sehingga mereka bersama dengan kaum muslimin, dan kebetulan Pak Setioso punya keberanian untuk menutup lokasi ini, jadilah 98 itu keluar sebuah keputusan gubernur Pak Setioso untuk memberikan batas waktu maksimal akhir Desember 99 harus tutup. Nah, jadi ada setahun waktu untuk sosialisasi penutupan. Nah, dikasih tahu semua orang penghuni dalam ini siap-siap, akhir Desember 99 tutup. Nah, kemudian karena udah jadi kebijakan, DKI juga bersiap, buatlah program-program pelatihan untuk orang dalam, tata boga, tata busana, kemudian salon gitu ya, yang orang dalam ini buat pelatihan 300 orang, satu angkatan, selesai kirim kampungnya, pulangkan. Kemudian sampai 4-5 kali gelombang itu, sehingga tinggal sekitar 1.680-an orang. Pas akhir Desember ketok palu oleh Pak Setioso, tutup kawasan ini. Nah, kemudian setelah tutup 99, tanah ini oleh Pemda dibebaskan tahun 2000, dibayarin semua. Dan puncaknya tahun 2000 itu Pak Setioso bingung ini mau jadikan apa, karena banyak yang pingin mengambil lahan seluas 11 hektar ini untuk hotel, untuk mall, untuk perumahan macam-macam gitu ya. Nah, alhamdulillah
atas kehendak Allah juga lah bahwa Pak Sutioso itu kepikiran tentang Islamic Center gitu. Karena beliau melihat DKI nggak punya Islamic Center, Bekasi punya Islamic Center. Dan beliau tercetus ini ketika beliau umroh. Dia umroh di Mekah, bayang, oh iya ya, Jakarta nggak punya Islamic Center. Kemudian beliau hubungin Pak Profesor Azumardi Azra, waktu itu masih rektor IAIN Jakarta, Sarif Hidayatullah. Beliau telepon bahwa beliau ingin ketemu. Prof. Azumardi masih di Los Angeles. Nah, jadi beliau, Pak Sutioso dari Tanah Suci berangkat ke Los Angeles ketemu Prof. Azumardi Azra. Sampaikanlah keinginan beliau bahwa ingin membentuk atau mendirikan Islamic Center. Center ya Pak ya? Langsung disupport penuh oleh Pak Profesor Azumardi, dukung penuh. Jakarta harus punya sebagai simbol kebangkitan Islam. Gitu. Nah, akhirnya disitulah mulai digodok, dipersiapkan. 2001 dicanangkanlah master plan masjidnya, ya, master bangunan, arsitektur masjidnya, panggil Pak Ahmad Nukman dari PT Birano, kemudian panggil Pak Karnaya dari Arservo untuk menata master plan komplek ini. Jadilah seperti ini. Pak, jadi masjid dan juga Islamic Center ini berbeda ya Pak ya? Sebenarnya enggak, jadi ya masjid itu bagian dari Islamic Center sebenarnya. Iya. Kawasan ini kawasan Islamic Center. Dan sudah diakui oleh Permendagri 97 2018 kalau nggak salah itu, bahwa kawasan ini kawasan diakui sebagai kawasan pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta. Di dalamnya ada masjid, ada gedung diklat, ada gedung bisnis di situ. Secara kawasan pusat pengkajian, tapi ya boleh dibilang kawasan masjid juga kawasan Islamic Center begitu. Susah untuk dipisahkan. Gitu. Nah, terkait nama, memang awal-awal sempat ini masjid ini mau dikasih nama apa? Iya. Nah, di awal-awal sempat ada yang mengusulkan Masjid Fatham Mubinan, Fatham Mubina gitu kan, sebagaimana Raden Fathahilah menaklukkan dan mengusir Portugis di Sunda Kelapa gitu kan. Nah, tetapi waktu itu usulan ini diredam dan ditahan dulu dengan tujuan adalah biarlah yang kita branding satu nama saja, Jakarta Islamic Center gitu. Akhirnya Jakarta Islamic Center ya Pak ya? Jadi satu branding yang utuh, nggak dipecah. Masjid mana? Masjid Fatham Mubinan, di mana? JIC, jadi agak panjang. Tapi kalau Masjid JIC saja, yang kemudian menjadi Masjid Raya DKI Jakarta, ya kita berharap inilah menjadi nama yang kita brand untuk dinaikkan ke masyarakat. Masya Allah. Gitu. Nah itu tadi sahabat Gelora, kita sudah mengikuti sejarah dari Islamic Center ini ya, luar biasa, dari tempat maksiat sehingga menjadi peradaban Islam lah di sini ya. Insya Allah lahir dari Islamic Center ini gitu ya. Baik Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, kita pengen tahu juga tentang program-program apa aja sih yang ada di Islamic Center ini, apa aja Pak? Iya, program kita itu dibagi dari apa namanya, menurut struktur organisasinya atau fungsi-fungsi yang ada. Sejak awal, karena menjadi visinya adalah menjadi pusat peradaban Islam, nah dijabarkan dalam bentuk aspek ketakmiran masjid, spiritualnya, aspek pendidikan dan latihan atau pengkajian, kemudian sosial budaya, informasi komunikasi dan bisnis. Jadi 5. Jadi tujuan untuk peradaban ini dijabarkan dengan 5 fungsi. Nah, fungsi ini turun menjadi nanti program fungsi-fungsi. Misalnya ketakmiran masjid, dia ada program peribadatan, udah pasti. Dia fokus ngurusin orang ibadah di masjid. Ibadah harian, ibadah mingguan, bulanan, tahunan. Harian itu ya sholat 5 waktu gitu ya. Kalau mingguan ada Jumatan. Kemudian ada bulanan, mungkin ada yang kita lakukan di sini, apakah pas ketika ada program-program yang sifatnya untuk berjamaah orang kajian, Majlis itu mulai Taklim majelis gitu, taklim gitu. Kemudian ada yang tahunan, Idul Adha, Idul Fitri begitu ya, atau Ramadan, hari besar. Nah, itu kita buat oleh divisi takmir masjid. Nah, ada subdivisinya peribadatan. Untuk dakwah beda lagi. Beda lagi. Subdivisi dakwah dia punya majelis taklim,
yang tiap hari ada majelis taklim sini, gantian Senin sampai Kamis ada. Kemudian kita juga punya MAIS ya, Majelis Istighosah JIC. Kemudian di dakwah juga ngerjakan PHBI gitu ya. Kajian-kajian besar kita buat di sini gitu. Kemudian ada subdivisi Birena. Apa tuh? Bimbingan pembinaan remaja dan anak. Nah, jadi sekolah anak-anak, kemudian remaja masjid itu di bawah dia. Nah, itu baru takmir. Nah, baru takmir 3 subdivisi. Nah, di pengkajian dan pendidikan ada 2 subdivisi. Subdivisi pengkajian, ada subdivisi pendidikan dan latihan. Nah, saya kebetulan di subdivisi pengkajian. Jadi kita mengkaji persoalan-persoalan Jakartaan, persoalan kebetawian, persoalan keumatan, dan persoalan terkait dengan kebijakan gubernur apa yang kita bisa bantu. Nah, gubernur butuh apa? Nah, kita bisa lakukan beberapa riset yang akan membantu program gubernur. Kita juga punya program Falakiyah. Kita punya POB, Pusat Observasi Bulan di Pulau Seribu. Kita punya model-model telahan terkait dengan masjid mall ya. Kita mengkaji tentang Islam di Betawi, Betawi Corner, genealogi Betawi, tentang habaib. Itu telahan yang kita lakukan. Kemudian dari sisi pendidikan, kita punya banyak pendidikan, mau yang level anak-anak, pelatihan tuh, remaja, orang tua, majelis taklim. Nah, itu banyak sekali. Kemudian dari sisi divisi sosial budaya yang ketiga, dia ada layanan zakat, ada seni budaya, ada festival maulid, festival muharram. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Kita buat pelatihan buat roti, buat mie untuk ibu-ibu, untuk majelis taklim yang butuh kita kasih gratis. Mereka tinggal mengembangkan untuk di rumah mereka, misalnya dibuat program-program untuk mempraktekkan hasil pelatihan di sini. Kita punya program pelatihan untuk pelajar, juga untuk pemberdayaannya. Pemuda dibawa, dikumpulkan, dididik secara baik dari sisi spiritual maupun sisi entrepreneur. Masya Allah, mau komunitas kaligrafi, komunitas IT, segala macam. Itu dari sisi sosial budaya. Kalau di SWAP pasti kita punya program donor darah tiap bulan, 3 bulanan. Kemudian kita punya layanan ZIS, satuan yatim duafa. Nah, ini kita banyak kita buat ya sisi ini. Kemudian dari sisi informasi, kita punya radio, punya channel YouTube. Kemudian kita punya perpustakaan ini perpustakaan. Masya Allah, ya. Ini di bawah divisi informasi komunikasi. Kita juga punya subdivisi data dan informasi, itu mengelola website kita, mengembangkan sistem informasi di kita untuk kemasjidan. Kita punya database terkait dengan masjid di Indonesia, masjid-masjid indah di Indonesia, masjid di Jakarta. Kemudian kita punya data majelis taklim kitab kuning di Betawi. Kita punya data juga terkait dengan hasil kajian kita, masukin ke sana, dibuatkan sistem informasinya. Nah, kemudian ada divisi terakhir, divisi pengembangan bisnis. Ini masih eksis sekarang, masih ada. Meskipun di kebijakan baru kita nanti akan hilang divisi ini, dilebur dengan divisi sosial budaya. Tapi bagaimanapun aspek bisnis ini perlu ada terkait dengan untuk edukasi masyarakat tentang bisnis Islam, kemudian juga untuk mengajak melatih agar masjid itu punya aspek ekonominya. Jadi tidak hanya mungkin berharap dari sisi donasi jamaah yang kotak amal, tapi kita berharap ada aspek bisnis yang kita buat di sini. Kita kelola ya Pak ya? Betul, makanya ideal, kenapa ada hotel, kita memang bisnis kelas hotel, bisnis kelas besar. Kita punya convention karena harapannya bisa ada acara event keislaman di sana untuk dipakai mengumpulkan kaum muslimin dan menjadi ajang untuk pertemuan produk-produk kaum muslimin di sana. Masya Allah ya, luar biasa ya Pak ya? Ya, jadi itu program dari 5 divisi itu. Baik sekali Pak ya, kalau misalnya sebenarnya kita kesini setiap hari tuh selalu ada program ya Pak ya? Selalu ada kegiatan-kegiatan ya Pak ya? Luar biasa. Sering kalau ada teman-teman wartawan nyari berita atau minta liput ke saya gitu. Termasuk ketika teman-teman mahasiswa S1, S2, kemudian ada juga anak-anak SMA mau riset, ya kan, kita yang bantu, kita untuk dampingi, pembimbing mereka. Bagi saya
luar biasa gitu. Setahun tuh mungkin ada sekitar 20 orangan yang riset di sini tuh, ya. Rata-rata ya, Iya. rata-rata. Mereka mengkaji dari beragam macam sisi, dari sisi arsitekturnya, desain interiornya, kesejarahannya, ada tentang perpustakaannya. Nah, kemarin baru saja ini ada anak-anak mahasiswa MTS Negeri 5 Jakarta Utara. Itu Cilincing ya, Pak ya? Cilincing. Mereka masuk 15 besar untuk nasional. Lomba riset bidang keagamaan Kemenak Pusat. Oh, jadi Insya Allah ya. mereka akan tentang JIC karena lokal mereka di mana kan JIC ya, kita bantu, kita support gitu, kita dukung. Temanya 20 tahun penutupan Keramat Tunggak ya. Jadi dengan JIC-nya apa dampaknya bagi lingkungan. Kan ini suatu hal yang kebahagiaan sendiri bagi kita gitu. Ada yang mau mengangkat masalah seperti ini gitu. Semoga itu menjadi sebuah catatan baik bagi kita ataupun bagi JIC secara umum. Kalau kita telah berbuat lah untuk masyarakat, semoga menjadi kebanggaan dan menjadi catatan langkah peradaban kita untuk menuju tegaknya kemuliaan Islam di Indonesia maupun di dunia gitu. Baik, terima kasih nih Pak atas waktu dan kesempatan serta penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan. Ya. Ini menjadi salah satu informasi ya buat kita semua dan teman-teman semua nih sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Ya, kalau misalnya nonton video ini banyak nih sejarah-sejarah yang sudah disampaikan oleh Pak Imun nih. Ya, kita tahu Islamic Center lah pokoknya gitu ya. Dan kita di lain waktu boleh mampir-mampir lagi ya Pak ya. Silakan. Sahabat Gelora dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai full. Dan kita akan kembali di program Magnet Masjid dan tentunya di masjid-masjid yang ada di Jakarta yang unik-unik mempunyai sejarahnya masing-masing gitu ya. Tetap stay di program Magnet Masjid bersama saya Kuzai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.